Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih ada sukacita pagi hari ini? Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita masih harus sukacita, tetap kuat dan tetap semangat. Mari kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online AFCF City Park Minggu 17 Mei 2020. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mari saat pagi hari ini kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena tidak ada tempat lain yang lebih membawa sukacita, damai sejahtera dan ketenteraman dalam hati selain di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini untuk saat yang indah di mana kami boleh bersekutu, di mana kami boleh menyatukan hati kami lewat ibadah online saat pagi hari ini. Terimalah sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat pagi hari ini biarlah tangan Tuhan memberkati ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang setia, besar kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari mazmurkan, haleluya. Mari mazmurkan kemuliaannya dengan pujian, muliakan Dia, sebab sungguh dahsyat segala pekerjaannya. Bersorak-sorai karena namanya, bersukacita di dalam Dia, sebab musuhnya telah ditaklukkannya. Bersorak bagi Allah, Dia Allah yang membelah lautan hingga umatnya berjalan di atasnya. Allah yang perkasa, dahsyat perbuatannya, yang memerintah untuk selamanya. Bagi Dia Allah yang perkasa, karena Dia kami bersukacita. Bagi Dia yang berkuasa selamanya, karena Dia syukur kami naikkan. Dia Tuhan yang mengawasi bangsa-bangsa, lindungi umatnya dari mara bahaya. Takkan dibiarkannya kaki kami goyah. Sungguh Dia Allah yang perkasa. Bagi Dia Allah yang perkasa, karena Dia kami bersukacita. Bagi Dia yang berkuasa selamanya, karena
Inilah pengharapan kami yang hanya di dalam Tuhan. Sebab tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersorak-sorai. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan. Karena sungguh besar kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Karya-Mu yang ajaib Tuhan, yang sudah Allah kerjakan bagi bangsa Israel, membelah lautan. Tuhan pun sama, Tuhan yang dahulu telah menyertai bangsa Israel, Tuhan pun yang sama akan menyertai kami. Ketika Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, melindungi bangsa Israel, Tuhan pun yang sama akan melindungi kami Tuhan. Ketika Tuhan memberkati bangsa Israel dengan mana dan burung puyuh, Tuhan yang sama pun akan memberkati kami Tuhan. Inilah iman kami. Inilah iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya akan penyertaan-Mu, akan perlindungan-Mu, akan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput dari-Mu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Oh, Kau perlindungan kami Tuhan. Kau perlindungan kami Tuhan. Saat terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku.
bersamamu ku tak tergoyahkan, teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan, teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kau perlindunganku Tuhan. Kau perlindungan kami, kau perlindungan kami Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami, selalu beserta, selalu beserta, selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Inilah iman kami Tuhan. Inilah iman kami. Kami mau teguh berdiri dalam pengharapan kami. Dalam pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kami pikirkan. Kami terlalu percayakan perlindungan-Mu Tuhan. Kami terlalu percayakan penyertaan-Mu. Kami terlalu percaya akan setiap karya-karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kami boleh bersatu hati di dalam Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau bawa bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami terus bawa pemerintahan bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Presiden Jokowi beserta staf kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tidak salah Tuhan. Sehingga bangsa kami terus maju dalam perbaikan demi perbaikan, dalam masalah ekonomi, kesejahteraan, keamanan Tuhan kami yakin dan percaya. Kami juga bawa kota Semarang dalam tangan kuasa Tuhan, Bapak Wali Kota, Bapak Hendy,
Tuhan, beserta pihak keamanan, pihak kepolisian, semua aparat pemerintahan kami bawa dalam tangan kuasa-Mu, beserta jajarannya kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat dalam setiap peraturan-peraturan yang sudah dibuat Tuhan. Adalah untuk kesejahteraan kami seluruh warga Kota Semarang. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa kami seluruh warga Kota Semarang supaya kami menjadi warga yang taat hukum akan setiap peraturan-peraturan yang ada. Kami boleh mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan. Karena kami yakin dan percaya setiap pemerintahan adalah datangnya dari Tuhan. Apa yang mereka kerjakan adalah untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah tugas kami, membawa bangsa dan negara kami, kota kami dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus membawa gereja kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun keadaan saat pagi hari ini, biarlah tangan kemurahan Tuhan terus bekerja, tangan kemurahan Tuhan terus menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami terus berpengharapan di dalam Tuhan, supaya kami terus teguh berdiri dalam setiap apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan memakai lidah setiap kata-kata, biarlah apa yang disampaikan adalah sungguh-sungguh keluar dari firman Tuhan untuk menguatkan setiap kami, untuk memberkati setiap kami, untuk memberikan kekuatan setiap kami, dan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh rindu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat pagi hari ini. Terima kasih untuk saat yang indah saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Baik, Shalom Bapak Ibu, di minggu yang ketiga di bulan Mei ini tanggal 17, biarlah cinta kasih Tuhan selalu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Andreas Aryawan Hertoto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Dengan penuh sukacita saat pagi hari ini kita bertemu kembali. Dan saya harapkan saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Yang terutama adalah diberkati dengan kesehatan. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul bertahan di masa sulit. Bapak Ibu Saudara, kesulitan, kesusahan, pergumulan, atau apapun itu seakan-akan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Satu persoalan selesai, menyusul persoalan yang lain.
satu kesulitan selesai, menyusul kesulitan yang lain. Dan masing-masing orang mempunyai respon yang berbeda-beda. Bermacam-macam responnya. Mungkin ada sebagian orang yang lari dari permasalahan. Mungkin ada sebagian lagi yang mengalihkan perhatian dengan berbagai macam hal dilakukan. Begitu juga ada yang mungkin secara berani menghadapi langsung segala macam persoalan, pergumulan hidup, kesulitan, kesusahan apapun yang sedang dia hadapi. Sebagai ilustrasi di awal daripada firman Tuhan saat pagi hari ini, yaitu ada beberapa pohon yang berumur ribuan tahun. Ya, di dunia ini ada beberapa pohon yang tentunya yang berumur ribuan tahun. Mereka mampu bertahan hidup sekian lama. Salah satu faktornya adalah karena mereka mampu bertahan di keganasan lingkungan. Udara dingin, curah hujan yang rendah, angin topan, dan lain-lain. Ketika dalam satu masa mereka bertahan dengan ganasnya lingkungan, maka di masa yang akan datang mereka akan mampu menghadapinya ketika keganasan lingkungan itu terjadi kembali. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang, kesusahan, pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini, apabila kita mampu bertahan, maka seharusnya membuat kita ini semakin kuat. Semakin kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kita bisa bertahan? Yang pertama adalah, apa yang membuat kita bisa bertahan adalah harapan. Kita harus mempunyai harapan. Tidak semua orang hidup dengan harapan. Bahkan ada yang menjalani rutinitas kehidupan, pekerjaannya, rumah tangganya, atau apapun itu, tanpa harapan. Pada awalnya mungkin setiap orang mempunyai harapan. Berjalannya waktu, berbagai macam kesulitan, lambat laun, membuat harapan kita ini terkikis. Bahkan suatu saat pada titik tertentu harapan tersebut akan sirna. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, harapan itu tidak pernah hilang. Bahkan ketika ada orang yang sakit sekalipun, dalam kondisi yang parah, orang tersebut masih mempunyai harapan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan adalah tetap mempunyai harapan. Mengapa harapan itu menjadi penting? Dan mengapa kita harus tetap mempunyai harapan? Karena harapan adalah kekuatan yang luar biasa. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita usahakan, berharaplah sesuatu yang baik terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin bekerja sepenuh waktu melayani Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan, berharap akan membuahkan hasil yang baik. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Begitu juga kita yang mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita tentunya berharap. Dan kita harus mempunyai harapan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini
apa yang kita usahakan saat ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kita memperoleh bagian kita dari apapun yang kita kerjakan dan usahakan. Itulah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Harapan menjadi penting. Karena harapan adalah sikap hati yang baik. Kalau tetap berusaha, kalau Bapak Ibu Saudara bekerja dengan pengharapan, bukan sekedar hanya untuk menyambung hidup hari lepas hari. Harapan yang kita punya akan membuat kita setia dengan apa yang kita kerjakan. Setia dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai komitmen. Di mana kita bekerja. Komitmen dengan apa yang kita usahakan. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita usahakan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Akan membuahkan hasil yang baik bagi kita. Itulah saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Di masa-masa yang seperti ini, kita harus tetap mempunyai harapan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah kita mempunyai pengharapan, kemana pengharapan itu kita arahkan? Kita tahu jawabannya, Bapak Ibu Saudara tahu tentunya. Pengharapan kita akan kita arahkan hanya kepada Tuhan. Tapi sikap hati yang bagaimana? Tentunya percaya kepada Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara pada satu masa, pada satu waktu tertentu, dengan segenap sumber daya yang kita punya, tersedot habis untuk memikirkan satu masalah, untuk memikirkan satu persoalan, pergumulan kehidupan. Energi kita habis untuk memikirkan satu permasalahan. Semakin kita bicarakan, semakin kita memikirkan, harapan kita akan selesai. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Semakin kita bicarakan, semakin kita pikirkan, bukan selesai, tetapi kadang malah semakin melemahkan iman kita. Melemahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Seakan-akan apa yang kita hadapi menjadi semakin besar dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu satu pelajaran yang penting yang perlu kita baca saat pagi hari ini. Mari kita baca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebelum meredakan angin, ada teguran Tuhan kepada murid-murid. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Merespon dari firman Tuhan yang kita baca saat pagi hari ini. Tetap tenang. Jaga hati untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berseru minta pertolongan kepada Tuhan.
mengarahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Ada satu firman yang penting yang perlu kita baca juga pada saat pagi hari ini. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara, menjadi sangat penting. Untuk kita tetap mempunyai pengharapan. Tetap tenang di dalam masa-masa yang sulit. Jaga hati, tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir saat pagi hari ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu saudara, yaitu kesempatan. Poin 1, tetaplah mempunyai pengharapan. Yang kedua, mengarahkan pandangan kita dan percaya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Efesus 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu saudara, itulah yang terjadi ketika kita mempunyai pengharapan, menjaga hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, berseru dan minta pertolongan hanya kepada Tuhan saja, maka Dia akan bekerja luar biasa. Dikatakan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Bapak Ibu saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya waktunya sendiri untuk dapat menolong kita. Ingat Bapak Ibu saudara, banyak peristiwa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, yang memberikan satu gambaran tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Peristiwa perkawinan di Kana di mana air menjadi anggur. Pada saat itu anggur habis, sudah tidak tersedia lagi. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus melakukan satu mukjizat yang luar biasa. Sehingga air berubah menjadi anggur. Dan yang mempunyai pekerja pada saat itu tidak dipermalukan. Dalam Matius 14, 13 sampai 21 pun satu peristiwa yang luar biasa pada saat itu, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak peristiwa di dalam Alkitab yang ada pada kita, yang memberikan contoh di mana Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa susah, yang mungkin menurut pandangan kita sudah tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan memberikan kesempatan yang bahkan tidak kita pikirkan. Tuhan memberikan jalan keluar buat kita, kesempatan buat kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu saudara, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita usahakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, jangan habiskan segala sumber daya yang kita punya. Energi kita untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Tetapi terus kerjakan, usahakan. Dengan penuh pengharapan. Minta kepada Tuhan untuk campur tangan. Maka Dia akan menolong kita. Sebagai ayat yang terakhir pada saat pagi hari ini Bapak Ibu saudara, firman Tuhan berkata dalam Amsal 10 ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Allah Bapa yang ada di surga, saat pagi hari ini sungguh kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan saat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur apabila Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Engkau membukakan jalan-jalan yang tidak kami pikirkan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini apapun yang mereka kerjakan, usahakan kiranya Tuhan yang menyingkirkan segala halangan apapun juga di dalam nama Yesus. Tuhan yang membukakan jalan keluar apapun yang saat ini mereka hadapi. Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkah sehingga mereka mampu bertahan di masa-masa yang sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari angkat tangan kita bersama. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih. Pagi hari ini, biarlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa kita terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang menimpa kita hari-hari ini, mungkin masalah ekonomi kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, ingat, tidak selamanya gelap, tapi ada saatnya akan timbul fajar pagi hari. Dan saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih terbuka untuk setiap kita. Tuhan memberkati. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita dikuatkan dan kita tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Untuk kegiatan minggu ini, iCare, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi koordinator iCare masing-masing. Dan untuk misbah keluarga, setiap hari pukul 21 sampai 21.15, hanya 15 menit saja kita berdoa buat bangsa dan negara, buat pemerintahan, buat keluarga, dan buat gereja kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja setiap hari pukul 7 sampai 3 sore atau melalui rekening atas nama Kisi Semarang. Jangan lupa like dan subscribe channel kita AFJS City Park. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.